selanjutnya nih Mas, sekarang kalau Kak Ikram nih sampai di tahap apa sih? Sekarang masih revisi ya, setelah sidang kan pasti ada revisi. Nah itu harus Oh. diselesaikan dulu. Oh, nah persyaratan sidang itu apa aja sih Mas buat mahasiswa biar bisa sidang? Oke, untuk persyaratan sidang itu ada beberapa ya. Kalau yang kemarin itu ada persetujuan dosen pembimbing, kemudian lulus SKPI, terus ada sertifikat PMM, pengabdian masyarakat. Oh iya. Nah itu kemudian ya berkas-berkas lain seperti KTP, KTM, sama ijazah SMA. Nah Oh, kurang lebih ijazah SMA pakai? ya fotokopi ijazah SMA. Oh, Ya kurang lebih ya seperti itulah untuk persyaratan sidang ya. oke. Kalau SKPI nih Kak, Kak Ikram kemarin tuh SKPI-nya dapat berapa Kak? Kurang lebih 490 lah. Iya, hampir 500. Iya. Keren. Tapi masih ada teman-teman yang kemarin saya lihat ya adalah temanku yang hampir 600 juga ada. Oh iya, Iya. Nah, itu tuh gimana nih Mas biar kita tuh dapat SKPI yang menjulang tinggi tuh gimana? Ya minimal kalau teman-teman bisa itu kan syarat kelulusan SKPI itu 350. Iya. Ya teman-teman kalau sudah di atas 350 sudah aman lah. Ya ini untuk cari nilai SKPI seperti itu ya. Ya teman-teman mumpung masih mungkin yang ada semester 4, semester 2, ya mungkin yang semester 6 juga Iya. masih bisa lah, masih ada waktu buat ngejar misalkan masih kurang ya. Kayak ikut kegiatan seminar nasional itu nilainya paling besar. Kemudian mungkin kegiatan pelatihan. Nah, kemudian mungkin kalau ada mungkin asisten bisa. Bisa gabung juga Ya, Kak. mungkin biasanya kalau di BEM atau di HMJ Open Volunteer ya teman-teman ikut aja. Nah, itu pasti dinilai SKPI. Kalau semakin banyak kegiatan teman-teman, semakin banyak pula poin SKPI-nya. Itu kalau semisal nih kayak udah mau sidang tapi SKPI-nya tuh kurang dikit Bang, itu kayak masih dimaklumi atau harus tetap 350 lebih? Kalau sepengetahuan saya harus minimal 350 baru nanti dari TU Prodi itu menyetujui untuk melakukan sidang. Jadi biasanya kalau misalkan belum memenuhi itu harus memenuhi itu dulu, misalkan kayak suruh ikut seminar, ikut pelatihan kayak gitu. Oh, jadi walaupun kurang sedikit itu tetap harus kayak dipenuhin 350 itu buat Iya. minimalnya ya Kak. Oh, oke. Nah, selanjutnya ini tuh ini nih, tips buat teman-teman kalau semisal nih kita tuh kepo banget dosen pembimbingnya Kak Ikram nih. Gimana menurut Kak Ikram ini? Kak Ikram ini termasuk mahasiswa yang mendapatkan dosen pembimbing yang gimana? Yang disiplin atau yang slow tapi tegas atau gimana? Kebetulan ya, alhamdulillah boleh sebut nama ini. Oh ya, ya, oke, Boleh. oke. Alhamdulillah saya dapat pembimbing satu itu Pak Ervandani, kemudian dosen pembimbing 2 Bu Sri. Bu Sri, oh ya. Ya, Bu Sri Mursiani. Iya. Nah, jadi kalau ya sebenarnya setiap dosen pembimbing memiliki karakternya masing-masing ya. Iya. Kalau saya sendiri menyikapi seperti itu, ya kita harus yang pertama mengenal paham dulu. Ketika misalkan kita konsultasi proposal ataupun konsultasi tentang skripsi kita harus memahami apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing, ini maksudnya apa? Kemudian kalau misalkan belum paham, ya langsung ditanyakan. Kemudian juga ini sih kalau teman-teman mungkin kalau mau konsultasi jangan terlalu mepet. Misalkan Bu, apakah nanti siang ada di kampus? Nah itu jangan seperti itu. Jadi mungkin ditanya waktu luangnya kapan, saya mau konsultasi. Nah biasanya kan kalau kita tahu dosen kalau misalkan ya kesibukan dosen banyak lah. Iya. Jadi ya kita harus mengantisipasi, tanya jauh-jauh hari, misalkan bisa konsultasi kapan. Dan setiap konsultasi benar-benar kita pahami, kita teliti apa yang mungkin kurang ini seperti itu. Kalau secara keseluruhan ya hampir sama lah dosen-dosen. Yang penting kita rutin selesai di revisi, konsultasi. Langsung. Ya misalkan kita penelitian ya, misalnya penelitian mandiri tahap Pak ini sudah mau tahap pengamatan. Iya. Nah itu bisa disampaikan. Jadi ketika penelitian ataupun teman-teman magang
selalu komunikasi dengan dosen pembimbing. Jangan nanti teman-teman sudah selesai baru ngabari loh. Ini kamu gak tahu ngabari kok tiba-tiba ada selesai. Nah, seperti itu tips dari ya ini pengalaman saya lah. Oh iya ya. Ya. Terus Kak Ikram ini pernah kayak di PHP-in sama dosen pembimbingnya nggak sih? Maksudnya janjian nih jam ini di waktu yang ini, tapi waktu datang ternyata cancel. Ya namanya juga mahasiswa pasti pernah lah, tapi memang ya seperti itu karena itu melatih kesabaran kita ya. Iya Ya. pasti. Sama nanti kalau teman-teman juga konsultasi, mungkin agropreneur juga konsultasi kan. Iya. Kemudian nanti PKL juga konsultasi sama dosen pembimbing. Nah itu ya pasti sama lah, mungkin ya karena kan kesibukan dosen nggak bisa kita ketahui, mungkin karena ada kegiatan mendadak ya pernah lah, tapi nggak masalah menurut saya ya, karena memang ya sebuah dari proses kan harus ada Oh pengorbanan. iya, keren. Terus ini nih Kak, kan PKL-nya ini kan sambil penelitian ya. Ya. Itu tuh dosen pembimbingnya itu untuk PKL sama penelitiannya itu sama atau dari PKL dosen pembimbingnya sendiri, terus untuk skripsi sendiri gitu? Kalau sistem dari angkatan kemarin, angkatan 2019 itu yang memang sudah diketahui bahwasannya ini PKL lanjut penelitian itu antara dosen PKL untuk pembimbing PKL dan penelitian itu sama. Tapi kalau misalkan dia nggak penelitian di situ, biasanya berbeda. Tapi biasanya kalau kita ngomong ke jurusan, Pak, ini saya sudah fix penelitian, PKL sama penelitian, biasanya dicarikan dosen pembimbing yang sama. Jadi berkelanjutan, dosen itu tahu progres dari mahasiswa itu. Jadi enak kok di jurusan sekarang sudah bisa seperti itu. Jadi bisa gitu ya Kak? Iya. Nah, oke, ini mungkin udah banyak mengulik nih tentang Kak Ikram, gimana Kak Ikram lulus tepat waktu Ya, mungkin. tepat waktu. Tepat waktu, terus tips and trick untuk manajemen waktu, terus juga gimana sih biar kita tuh harus ikut apa sih biar kita tuh cepat lulus atau gimana buat teman-teman. Nah, sampai di ujung nih Kak, mungkin dari teman-teman itu kan banyak nih yang ngerasa kayak sekarang tuh kuliah lagi capek-capeknya, lagi mungkin untuk memotivasi diri sendiri tuh agak susah gitu. Nih ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang lagi nonton nih? Pesan-pesan saya buat teman-teman ya. Yang pertama selalu semangat ya, karena yang pertama ingat orang tua kita atau ya siapa aja keluarga kita yang setiap bulan, setiap minggu kirim ke kita. Nah, itu menjadi motivasi buat kita untuk segera menyelesaikan studi. Karena kalau ya mungkin bisa lama-lama karena mungkin kita masih ada target lain. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan ya memang kita dituntut ayo cepat selesai. Nah, itu ya harus menjadi motivasi utama buat kita. Oh, berarti kalau dari orang tua pengennya juga ayo cepet selesai gitu ya Kak? Ya. Nah, itu tuh dari target ayo cepet selesai ini udah ada pandangan mau gimana nih Kak? Soalnya dari orang tua udah bilang ayo cepet selesai nih. Ya, kalau ya di rumah itu biasanya saya juga ke lahan ya, karena di rumah juga punya beberapa lahan yang digarap sendiri oleh orang tua. Jadi biasanya kalau misalkan ya ini cara orang tua menghemat pengeluaran ya. Iya. Panggil kalau misalkan saya pulang, "Le, ayo ke sawah buat tanaman ini." Misalkan buat mupuk, buat kalau di sana ngairi pakai pompa air. Nah, biasanya seperti itu. Karena kalau ya teman-teman tahu sendiri ya, buruh kalau satu hari kan sekitar 60 sampai 100. Nah, itu kalau orang tua pakai jasa saya, wah. Pakai anaknya sendiri kan gratis, tinggal kasih makan. Iya. Jadi untuk target habis lulusnya ini apa sih Kak? Wah, ini Atau emang udah punya calon atau mau? Nah, itu urusan terakhir lah. Masih terakhir. Ya, untuk ya ini menjadi pemikiran terbesar ya kalau mahasiswa sudah hampir lulus mau kemana ya. Iya, itu udah. Kalau saya sendiri ya pastinya ingin pengalaman kerja ya, maksudnya karena saya melihat pengalaman kerja di perusahaan selama 6 bulan ya cukup banyak lah ilmu yang saya dapat. Ya mungkin juga ingin beberapa tahun
ingin kerja di perusahaan. Tapi kan rezeki juga tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas ketika nanti saya pulang di rumah ya pasti bantu di sawah orang tua sendiri. Karena kan dengan luasan segitu dirawat sendiri sama orang tua ya pasti butuh bantuan lah dari anaknya. Apalagi yang sarjana pertanian, wah memikul tanggung jawab di pertanian ini. Iya, besar itu ya Iya. teman-teman. Jadi ini pandangannya kalau semisal udah lulus ini mau balik ke kampung halaman atau pengen nyoba di luar kota dulu nih? Ya pengennya ke kampung halaman lah karena Kampung halaman aja ya. ya ada amanat dari orang tua. Jadi ya harus diselesaikan. Oke, keren, tepuk tangan dong. Nah, jadi buat temen-temen nih sangat seru sekali ya dari Kak Ikrom tadi juga banyak memotivasi kita. Jadi untuk teman-teman kalau semisal mau lulus cepet, gimana cara kita memotivasi diri kita sendiri supaya kita itu lulusnya cepet. Jadi lebih meringankan beban orang tua kita. Ya. Nah, mungkin cukup sekian nih Mas podcastnya. Terima kasih Ya, atas saya juga waktunya. terima kasih ya. Iya, jadi pembicaraan tadi menurut saya ya bermanfaat sekali buat saya karena memang kan masih mau PKL juga kan. Jadi Ya. kayak sedikit memberi gambaran, nggak sedikit sih, besar sekali memberi gambaran buat saya, buat teman-teman. Iya nggak sih teman-teman? Ya. Ini soalnya yang belakang nih juga baru mau PKL nih. Iya. Mantap. Iya nih, jadi sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Jadi terima kasih banyak Kak Ikrom. Ya, saya juga terima kasih sudah diundang untuk Iya. ya sharing ilmu lah buat Iya. teman-teman. Ya, semoga bermanfaat ya buat kita semua, buat teman-teman di rumah. Salah ngomong. Jadi dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.